Selamat pagi semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai filsafat Schopenhauer. Yang khas dari filsafat Schopenhauer adalah kejelasan dan kekonkretannya. Ia menyerang filsafat Hegel yang dinilainya terlalu abstrak dan menutupi sisi gelap manusia. Schopenhauer yang hidup dan dibesarkan sebagai anak saudagar kaya merasakan betul bahwa primum vivere deinde philosophari, kita harus hidup terlebih dahulu baru kemudian berfilsafat. Primum vivere deinde philosophari, kita harus hidup terlebih dahulu baru kemudian berfilsafat. Dengan nada sinis, ia pun mengomentari filsafat Hegel yang mengabaikan kekuatan irasional atau non-rasio atau non-intelek, yakni kehendak. Di mata Hegel, katanya, hidup tidak membiarkan kita berkata sepatah apapun tentang kebaikan. De vivis nil nisi bonum. Akan tetapi ia memuji semangat Hegel dalam mencari kebenaran. Katanya, hidup teramat pendek, tapi kebenaran berlaku lama dan berumur panjang. Oleh sebab itu, mari kita berbicara tentang kebenaran. Schopenhauer pun menyerang materialisme. Ia tidak henti-hentinya bertanya bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa jiwa adalah materi. Kalau kita mengetahui materi melalui jiwa, melalui diri kita sendiri, selalu materi. Dan jika kita membayangkan bahwa kita berpikir tentang materi, maka kita sesungguhnya berpikir tentang subjek yang mempersepsi materi. Mata yang melihat, tangan yang merasakan, pemahaman yang mengetahui. Jadi di situ tampak ada prinsip pengulangan. Petitio principi yang tanpa akhir. Karena secara tiba-tiba mata rantai yang terakhir tampak menjadi titik awal kembali. Rantai itu ternyata sebuah lingkaran. Di pertengahan abad ke-19, materialisme tidak lagi akan dipertahankan orang. Karena paham ini dilandasi oleh delusi yang konyol. Karena menolak adanya kekuatan-kekuatan yang bersumber dari kehidupan. Paham ini hendak mencoba menjelaskan gejala kehidupan dan akibat-akibat mekanis yang disebabkan oleh materi. Tetapi saya tidak akan pernah percaya bahwa kombinasi kimiawi yang paling sederhana pun akan pernah mau mengakui penjelasan yang tidak akan pernah mengakui penjelasan yang mekanis. Demikian juga halnya dengan cahaya, panas, dan listrik. Mereka semua memerlukan penjelasan yang jauh lebih dinamis. Oleh sebab itu, seperti Kant, Schopenhauer menganjurkan kita untuk memulai berfilsafat secara langsung, yakni dari diri kita sendiri, dan bukan dari objek luar materi. Kita tidak pernah sampai pada hakikat benda-benda dari ketiadaan. Semakin kita menyelidikinya, semakin kita sadar bahwa kita tidak mungkin mencapai sesuatu pun selain citra-citra dan nama-nama. Kita seperti seorang manusia yang berputar-putar dengan sia-sia mengelilingi sebuah benteng untuk mencari pintu benteng atau pintu gerbang. Namun karena pintu itu tidak ditemukan, maka kita lalu membuat sketsa pada bagian mukanya. Oleh sebab itu, marilah kita
masuk saja ke dalam. Kalau kita mampu menemukan hakikat jiwa kita sendiri, kita mungkin akan mempunyai kunci untuk membuka benteng atau membuka pintu dari luar. Bagi Schopenhauer, dunia sebagai kehendak untuk hidup. Hampir tanpa kecuali semua filsuf sebelum Schopenhauer memandang kesadaran atau intelek atau rasio sebagai hakikat jiwa yang bisa disebut berakal atau animal rasional. Schopenhauer mengkritik anggapan tersebut. Kesadaran dan intelek pada dasarnya hanya merupakan permukaan jiwa kita. Seperti dulu banyak orang tidak mengetahui hakikat bumi kecuali permukaannya. Demikian pula para filsuf sampai sekarang baru mengetahui permukaan jiwa, yaitu intelek atau kesadaran, tetapi tidak mengetahui hakikat jiwa yang sesungguhnya. Di bawah intelek sesungguhnya terdapat kehendak yang tidak sadar, suatu daya atau kekuatan hidup yang abadi, suatu kehendak yang dari keinginan yang kuat. Intelek kadang-kadang memang mengendalikan kehendak, tapi hanya sebagai pembantu yang mengantarkan tuannya. Kehendak adalah orang kuat yang buta menggendong orang lumpuh yang melek. Kehendak adalah orang kuat yang buta menggendong orang lumpuh yang melek. Kita tidak menginginkan sebuah benda karena kita mempunyai alasan rasional untuk benda itu, melainkan kita mempunyai alasan yang bisa dibuat rasional karena kita menginginkan benda itu. Untuk kemenangan-kemenangan yang kita lupakan, untuk kemenangan-kemenangan yang kita raih, kita mempunyai ingatan yang cukup panjang. Tapi untuk kegagalan-kegagalan yang telah menimpa kita, kita segera melupakan. Nah, orang yang paling bodoh pun akan cepat mengerti kalau objeknya merupakan objek yang diinginkannya. Pendek kata, intelek adalah alat keinginan. Kalau intelek menggantikan keinginan, maka timbullah kebingungan. Tidak ada yang lebih mudah mendapat kekeliruan daripada orang yang bertindak berdasarkan pada refleksi. Orang berebut makanan, mengadakan hubungan seksual atau perbuatan anak-anak misalnya, mereka tidak mengandalkan refleksi. Sebab atau sumber dari perbuatan mereka adalah kehendak yang setengah sadar untuk hidup. Manusia kelihatannya saja ditarik dari depan, yang sebenarnya mereka didorong dari belakang. Mereka mengira dibimbing oleh apa yang mereka lihat. Kenyataannya mereka didorong oleh apa yang mereka rasakan, yakni oleh naluri-naluri yang berada tidak mereka sadari. Intelek hanyalah tangan kanan kehendak. Alam menciptakan intelek untuk melayani kehendak individu. Oleh sebab itu, intelek dirancang hanya untuk mengetahui hal-hal yang bersangkut paut dengan kehendak. Kehendak adalah satu-satunya unsur yang permanen dan tidak dapat berubah di dalam jiwa. Kehendak merupakan pemersatu kesadaran, pemersatu ide-ide, pemikiran-pemikiran, serta mengikatnya dalam suatu kesatuan yang harmonis. Kehendak adalah pusat organ pikiran. Karakter atau watak merupakan kontinuitas tujuan dan sikap, dan ia terletak di dalam kehendak, bukan di dalam intelek. Jadi karakter, suatu watak, kontinuitas tujuan dan sikap adanya di kehendak. Bahasa sehari-hari dengan tepat sekali menunjuk pada hati dan bukannya pada kepala. Bahasa sehari-hari tahu betul karena ia tidak merasionalitaskannya bahwa kehendak baik lebih mendalam dan lebih dapat dipercaya daripada pikiran yang jernih. Semua agama menjanjikan ganjaran untuk keunggulan kehendak atau hati, tapi tidak untuk keunggulan
kepala atau intelek. Tubuh pun merupakan hasil dari kehendak, darah yang didorong oleh kehendak, dan biasanya kita namakan kehidupan. Membangun salurannya sendiri dengan membuat lekukan-lekukan dalam tubuh embrio. Lekukan-lekukan tersebut lama-kelamaan menjadi pembuluh darah, dan urat-urat darah halus. Kehendak untuk mengetahui, membangun otak, seperti halnya kehendak untuk menggenggam membuat tangan. Atau sama persis dengan kehendak untuk makan, membuat saluran pencernaan. Pasangan-pasangan tersebut, bentuk-bentuk kehendak dan bentuk-bentuk daging tubuh, adalah dua sisi dari satu proses dan realitas. Relasi yang paling jelas tampak dalam emosi. Dalam emosi, perasaan, dan perubahan-perubahan tubuh secara internal membentuk satu kesatuan yang kompleks. Ia menulis, tindakan kehendak dan gerakan tubuh bukanlah merupakan dua hal yang berbeda. Kedua hal itu bukanlah seperti hubungan antara sebab dan akibat. Kedua hal itu adalah satu dan sama, meskipun kelihatannya berbeda. Gerakan tubuh tidak lain merupakan objektivasi dari tindakan kehendak. Ini terjadi pada setiap pergerakan tubuh tanpa kecuali. Seluruh tubuh adalah kehendak yang diobjektifkan. Bagian-bagian dari tubuh kita pasti sesuai dengan keinginan-keinginan dasar kita. Bagian-bagian tubuh merupakan saluran yang melalui saluran tersebut kehendak mewujudkan dirinya. Bagian-bagian tubuh pastilah merupakan ekspresi yang kelihatan dari keinginan-keinginan kita. Gigi, tenggorokan, dan sisi perut adalah perasaan lapar yang diobjektifkan. Organ-organ seksual adalah keinginan-keinginan seksual yang diobjektifkan. Seluruh sistem saraf merupakan antena kehendak. Seperti halnya tubuh manusia secara umum bersesuaian dengan kehendak manusia pada umumnya. Demikian juga struktur tubuh individu bersesuaian dengan kehendak individu dan karakter individu. Intelek bisa letih, kehendak selalu terjaga. Intelek perlu tidur, kehendak bekerja dalam tidur. Letihnya intelek karena ia berada di dalam otak. Tetapi bagi urat-urat yang tidak berhubungan dengan cerebrum seperti hati tidak pernah merasakan rasa lelah. Dalam tidur otak memerlukan makanan, namun kehendak tidak memerlukan apapun untuk dimakan. Dalam tidur, hidup manusia turun ke taraf vegetatif. Dan oleh sebab itu, kehendak bekerja menurut sifat dasar yang asli, tidak terganggu oleh kekuatan dari luar, dari aktivitas otak dan dari usaha untuk mengetahui. Aktivitas otak dan usaha untuk mengetahui adalah fungsi organis yang paling berat. Oleh sebab itu, dalam tidur segenap kekuatan dari kehendak diarahkan untuk melindungi dan memperbaiki organisme. Oleh sebab itu, dalam tidur, segenap kekuatan dan kehendak diarahkan untuk melindungi dan memperbaiki organisme. Segenap proses penyembuhan berlangsung di dalam tidur. Tidur adalah keadaan yang asli. Embrio hampir secara terus-menerus tidur. Demikian pula dengan bayi yang berbaring sepanjang hari. Hidup adalah perjuangan melawan tidur. Kita harus memenangkan perjuangan itu kalau kita akhirnya sembuh dan terjaga. Tidur adalah sepenggal kematian yang dipinjam untuk menjaga dan memperbaharui bagian-bagian dari kehidupan kita yang sudah aus. Pendek kata, kehendak adalah hakikat manusia. Akan tetapi, apakah kehendak pun merupakan hakikat dari segala-galanya, yakni segalanya yang ada di permukaan bumi ini? Mari kita coba menginterpretasikan dunia luar dalam hubungannya dengan kehendak. Dan marilah kita berbicara tentang kekuatan atau daya pendorong sebagai suatu bentuk dari kehendak.
Pertanyaan Hume tentang apakah kausalitas akan kita jawab sebagai kehendak. Seperti halnya kehendak merupakan sebab universal dalam diri kita. Kehendak adalah sebab universal dalam diri kita. Begitu juga dalam benda-benda. Di dalam benda-benda, di dalam jiwa ada kehendak, sebab kehendak karena kehendak. Daya tolak dan daya tarik, kombinasi dekomposisi, magnetisme dan elektrisitas, gaya berat dan kristalisasi itu semua adalah kehendak. Goethe mengungkapkan gagasannya dalam salah satu novelnya tentang daya tarik yang sulit dibendung dari seorang kekasih. Kekuatan yang menarik kekasih dan kekuatan yang menarik planet-planet adalah satu dan sama. Begitu juga halnya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Semakin rendah bentuk kehidupan, semakin kecil peran intelek. Semakin rendah bentuk kehidupan, semakin kecil peran intelek. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan kehendak. Intelek mengejar segenap tujuannya melalui cahaya pengetahuan, tapi tidak demikian halnya dengan kehendak. Kehendak berusaha secara buta dan tuli. Ketidaksadaran bagaimanapun adalah kondisi asali dan alami dari segala sesuatu. Ketidaksadaran bagaimanapun adalah kondisi asali dan alami dari segala sesuatu. Adapun kesadaran pada spesies-spesies tertentu hanya merupakan akibat saja dari perkembangannya yang kemudian. Itulah sebabnya mengapa ketidaksadaran terus-menerus menguasai kehidupan. Sebagian besar eksistensi adalah tanpa kesadaran. Mereka bertindak menurut hukum-hukum alam mereka, yakni hukum-hukum yang berasal dari kehendak yang mereka tidak sadari. Kesamaan antara tumbuhan-tumbuhan dan kesadaran sangat lemah. Setelah kesadaran meningkat dari hewan sampai ke manusia dan rasio, maka ketidaksadaran dari tumbuhan-tumbuhan, yakni tempat asalnya kesadaran, masih tetap merupakan dasarnya. Kemampuan mekanistik pada hewan menunjukkan bahwa kehendak mendahului intelek. Seekor gajah yang dibawa ke Eropa dan melintasi beratus-ratus jembatan menolak untuk melewati jembatan yang sudah lapuk. Meskipun ia telah melihat kuda dan manusia selamat melewatinya. Seekor anak anjing takut untuk melompat ke bawah dari sebuah meja. Ia membayangkan akibatnya tidak melalui penalaran karena ia tidak mempunyai pengalaman jatuh di atas meja, melainkan melalui naluri. Orang utan menghangatkan dirinya dekat api yang ditemukannya secara kebetulan, tapi ia tidak menghidupkan api. Demikian jelas bahwa perilaku-perilaku mereka adalah naluriah dan bukan hasil penalaran. Perilaku-perilaku mereka adalah ekspresi-ekspresi dari kehendak, bukan dari intelek. Kehendak tentu saja adalah kehendak untuk hidup dan kehendak untuk memaksimumkan kehidupan. Sedangkan musuh abadi dari kehendak untuk hidup adalah kematian. Akan tetapi, bisakah kehendak untuk bisa mengalahkan kematian? Kehendak untuk reproduksi. Jawaban atas pertanyaan itu adalah bisa, yaitu melalui strategi dan kesahihan dari reproduksi. Setiap organisme yang normal pada saat mencapai tingkat dewasa segera mengorbankan dirinya untuk menjalankan tugas reproduksi. Mulai dari laba-laba jantan yang dimangsa oleh betinanya agar bisa berkembang biak. Tawon yang bekerja keras mengumpulkan makanan untuk anak cucunya yang tidak akan pernah dilihatnya. Sampai pada manusia yang bekerja banting tulang untuk memberi makanan dan pakaian bagi anak-anaknya. Reproduksi adalah tujuan utama dan naluri yang paling kuat dari setiap organisme. Karena hanya dengan cara itu kehendak menaklukkan kematian. Dan untuk menjamin penaklukan atas kematian tersebut, kehendak untuk bereproduksi mengatasi kontrol pengetahuan dan refleksi. Filsuf pun yang menjunjung tinggi refleksi bisa mempunyai anak.
Kehendak tidak memerlukan pengetahuan, ia bekerja dalam kegelapan, karena pada dasarnya ia tidak sadar. Dengan demikian, organ-organ reproduktif sesungguhnya merupakan titik pusat dari kehendak. Organ reproduktif titik pusat dari kehendak dan membentuk kutub yang berlawanan dengan otak yang diwakili oleh pengetahuan. Kehendak adalah prinsip yang menopang kehidupan. Ia menjamin kehidupan abadi, oleh sebab itu ia puja oleh bangsa Yunani dan dalam bentuk palus dan oleh orang Hindu dalam bentuk linggam. Hesiod dan Parmenides yang cemerlang mengatakan bahwa Eros adalah prinsip pertama, sang pencipta, tempat berasalnya segala sesuatu. Hubungan seks pada prinsipnya merupakan titik pusat yang tidak kelihatan dari tindakan dan perilaku, dan kemunculannya dimanapun selalu terselubung. Ia merupakan sebab musabab timbulnya peperangan dan akhir dari perdamaian. Landasan dari apa yang serius dan tujuan dari setiap senda gurau, sumber yang tak habis-habisnya untuk lelucon, kunci dari semua kiasan dan makna dari semua isyarat misterius. Wah, menarik ini. Kehendak adalah prinsip yang menopang kehidupan. Ia menjamin kehidupan abadi. Oleh sebab itu, ia dipuja oleh bangsa Yunani dalam bentuk palus dan orang Hindu dalam bentuk linggam. Hesiod dan Parmenides yang cemerlang mengatakan bahwa Eros adalah prinsip pertama, sang pencipta. Tempat berasalnya segala sesuatu, hubungan seks yang pada prinsipnya merupakan titik pusat yang tidak kelihatan dari tindakan dan perilaku dan kemunculannya dimanapun selalu terselubung. Ia merupakan sebab musabab timbulnya peperangan dan akhir dari perdamaian. Landasan dari apa yang serius dan tujuan dari setiap senda gurau, sumber yang tak habis-habisnya untuk lelucon, kunci dari semua kiasan dan makna dari semua isyarat misterius. Metafisika cinta berkisar antara tunduknya suami pada istri, orang tua pada anak, individu pada spesies. Hukum daya tarik seksual adalah bahwa pemilihan pasangan hidup sebagian besar ditentukan oleh kecocokan di antara orang-orang yang berpasangan untuk beranak pinak. Setiap orang mencari pasangan yang kira-kira bakal menetralisir segala kekurangannya. Seorang pria yang secara fisik lemah akan mencari perempuan yang lebih kuat. Setiap orang secara khusus mengagumi keindahan orang lain, yakni pasangannya yang ia sendiri tidak memilikinya. Manusia akan kehilangan daya tarik seksual atas lawan jenisnya kalau lawan jenisnya itu sudah melewati masa beranak pinak, menopause. Gadis muda yang kurang cantik masih selalu mempunyai daya tarik seksual ketimbang perempuan tua yang masih cantik. Dalam banyak kasus, jatuh cinta bukanlah masalah hubungan cinta timbal balik antara manusia. Masalah pokoknya adalah keinginan untuk memiliki apa yang tidak mereka punya. Sesungguhnya tidak ada perkawinan yang mendatangkan petaka kecuali perkawinan karena cinta. Alasannya cukup jelas bahwa tujuan untuk perkawinan adalah perpanjangan spesies dan bukannya kesenangan individu. Ia yang kawin karena cinta pasti hidup menderita, demikian bunyi pepatah Spanyol. Ia yang kawin karena cinta pasti hidup menderita. Sebagian masalah perkawinan pada dasarnya bisa dihindari kalau mereka berpikir tentang mempertahankan spesies atau ras dan bukan memikirkan pasangan hidupnya. Alam tidak peduli apakah orang tua hidup bahagia atau tidak. Alam hanya peduli dengan reproduksi. Perkawinan karena adat atau kebiasaan yang ditentukan oleh orang tua atau pasangan lebih sering mendatangkan kebahagiaan daripada perkawinan karena cinta. Alam hanya peduli dengan reproduksi. Perkawinan karena adat atau kebiasaan ditentukan oleh orang tua atau pasangan lebih sering mendatangkan kebahagiaan daripada perkawinan karena cinta. Akan tetapi seorang gadis yang kawin karena cinta dan menentang saran orang tua perlu dikagumi karena si gadis lebih menyukai apa yang menurutnya yang sangat penting dan bertindak menurut semangat alam, sedangkan orang tua hanya bertindak menurut semangat egoisme individualnya. Cinta adalah eugenetika yang terbaik.
eugenetika yang terbaik. Karena cinta adalah penipuan diri yang dipraktekkan oleh alam. Cinta adalah penipuan diri yang dipraktekkan oleh alam. Maka perkawinan tidak lain adalah erosi cinta. Dan oleh sebab itu pasti mengecewakan ya. Perkawinan karena cinta. Hanya filsuf yang berbahagia dalam perkawinan, tetapi filsuf sejati tidak akan pernah kawin. Hanya filsuf yang berbahagia dalam perkawinan, tetapi filsuf sejati tidak akan pernah kawin. Karena nafsu tergantung pada ilusi yang mempunyai nilai untuk spesies dan untuk individu, maka penipuan pasti hilang setelah tujuan spesies tercapai. Individu mendapatkan dirinya sebagai korban penipuan spesies. Jika nafsu sang biduan telah terpuaskan, maka nyanyiannya pun langsung dihentikan. Tunjuknya individu pada spesies sebagai alat kontinuitas tampak dalam ketergantungan hidup individu pada kondisi sel-sel reproduktif. Dorongan seksual bisa diibaratkan dengan kehidupan batin sebatang pohon, tempat selai daun tumbuh dan berkembang. Itulah sebabnya mengapa dorongan itu begitu kuat, karena bersumber dari kedalaman alam kita. Mengebiri seorang individu berarti memotong sehelai daun dari pohon, dengan demikian menjadikannya meranggas. Hal itu menyebabkan individu mengalami degradasi pada kekuatan-kekuatan fisik dan mentalnya. Seminis emisio es parlis animae jactura, bahwa pada manusia musnahnya kekuatan-kekuatan generatif menunjukkan bahwa ia sedang menjelang ajal. Pendek kata, semua itu membuktikan bahwa kehidupan individu pada dasarnya dipinjam dari denyut nadi kehidupan spesies. Hanya dalam ruang dan waktu kita kelihatan seperti makhluk-makhluk yang berbeda, unik dan terpisah satu sama lain. Namun, ruang dan waktu adalah alam maya, ilusi yang menyembunyikan benda-benda. Kenyataannya hanya ada satu spesies, satu kehidupan, satu kehendak. Maka sampailah Schopenhauer pada filsafat deterministiknya menunjuk pada Spinoza. Ia menulis, Spinoza mengatakan bahwa jika batu yang dilempar ke atas mempunyai kesadaran, maka ia akan berkata bahwa gerakannya itu disebabkan oleh kehendak bebasnya sendiri. Saya akan tambahkan bahwa perkataan batu itu benar. Dorongan bagi batu sama dengan motif bagi saya, dan apa yang tampak pada batu sebagai kohesi, gravitasi, rigiditas sama dengan hakikat batin yang saya pikirkan sebagai kehendak. Batu, kalau saja ia berpengetahuan, akan menamakan sifat-sifat itu sebagai kehendak juga. Akan tetapi baik batu maupun saya bukanlah kehendak yang bebas. Kehendak sebagai keseluruhan memang bebas karena tidak ada kehendak lain yang membatasinya. Namun, setiap bagian dari kehendak sebagai suatu keseluruhan. Setiap spesies, organisme, atau organ ditentukan oleh kehendak sebagai keseluruhan tersebut. Schopenhauer menulis, setiap orang secara a priori merasa dirinya sangat bebas dan mengira bisa melakukan apa saja, bahkan untuk mengubah perilaku dan cara hidupnya atau untuk menjadi orang lain yang lebih baik. Akan tetapi secara a posteriori atau melalui pengalaman, ia menjadi terheran-heran bahwa ternyata dirinya tidak bebas, melainkan tunduk pada keniscayaan. Setelah berpikir keras, ia mulai sadar bahwa ternyata ia sama sekali tidak mengubah tindakan atau cara hidupnya, dan bahwa sejak awal hingga akhir hidupnya ia harus menjalankan watak yang sebetulnya ia sendiri membencinya dan terus memainkan peranan itu sampai akhir hayatnya. Kehendak sebagai kejahatan. Jika dunia merupakan kehendak, maka dunia adalah dunia penderitaan. Alasannya kehendak mengisyaratkan keinginan, dan apa yang diinginkan selalu lebih besar dan lebih banyak daripada apa yang diperoleh. Apa yang diinginkan lebih besar daripada yang diperoleh. Keinginan selalu tidak berhingga, sedangkan pemenuhannya selalu terbatas.
seperti sedekah yang diberikan kepada seorang pengemis agar ia bisa bertahan hidup hari ini dan melanjutkan penderitaannya esok hari. Sepanjang kesadaran kita penuh dengan kehendak, sepanjang kita terperangkap oleh keinginan-keinginan kita, sepanjang kita tunduk pada kehendak, maka kita tidak akan pernah mempunyai kebahagiaan atau kedamaian abadi. Pemenuhan tidak pernah memuaskan. Nafsu-nafsu yang terlampiaskan lebih sering membawa ketidakbahagiaan daripada kebahagiaan. Tuntutan nafsu sering bertentangan dengan kesejahteraan pribadi kita, sehingga tuntutan-tuntutan tersebut justru membuat pribadi kita lemah. Setiap individu menanggung kontradiksi yang merusak dirinya. Keinginan yang terpenuhi menciptakan atau mengembangkan keinginan baru yang lebih besar. Dan demikian seharusnya tanpa ada batasnya. Hidup pun adalah kejahatan, karena yang menstimulasi hidup tidak lain adalah rasa sakit. Hidup pun adalah kejahatan, karena yang menstimulasi hidup adalah rasa sakit. Sedangkan perasaan senang hanya merupakan tempat pemberhentian negatif dari rasa sakit. Aristoteles benar ketika ia berkata orang bijaksana tidak mencari kesenangan, melainkan berupaya menciptakan keadaan bebas dari rasa sakit dan duka. Orang bijaksana tidak mencari kesenangan, melainkan berupaya menciptakan keadaan yang bebas dari rasa sakit dan duka. Hidup adalah kejahatan karena segera setelah keinginan dan penderitaan hilang dari manusia, maka kebosanan menggantikan tempat keinginan dan penderitaan. Jadi lebih menderita lagi. Dengan demikian hidup berayun seperti pendulum, bergoyang ke sana kemari di antara rasa sakit dan rasa bosan. Setelah manusia berhasil mengubah segenap rasa sakit dan penderitaan ke dalam konsepsi tentang neraka, maka tidak ada yang tersisa untuk surga selain kebosanan. Hidup menjadi kejahatan yang menstimulasi hidup tidak lain adalah rasa sakit. Setelah masuk surga menjadi bosan, sakit, lalu dan mengalami kebosanan dengan kebahagiaan. Hidup adalah kejahatan karena semakin tinggi organisme, semakin besar pula penderitaan. Bertambahnya pengetahuan bukan berarti bebas dari penderitaan, melainkan justru memperbesar penderitaan. Setelah gejala kehendak menjadi lebih lengkap, maka penderitaan menjadi semakin tampak. Karena pada tanaman tidak ada sensibilitas, maka tidak ada rasa sakit. Tingkat penderitaan yang paling sedikit dialami oleh spesies hewan yang paling rendah, Infusio dan Radiata. Pada serangga kemampuan untuk menderita dan merasa sangat terbatas. Penderitaan pertama-tama tampak pada berbagai sistem saraf yang lebih tinggi dan lebih lengkap seperti pada hewan-hewan vertebrata, dan semakin berkembang pada inteligensi yang lebih tinggi. Dengan demikian, setelah pengetahuan bertambah, setelah kesadaran meningkat, maka rasa sakit pun meningkat pula dan mencapai tingkat tertinggi pada manusia. Kemudian semakin manusia banyak mengetahui, semakin ia cerdas. Maka semakin ia lebih merasa sakit. Manusia yang berbakat jenius adalah manusia yang paling menderita. Oleh sebab itu, orang yang berusaha meningkatkan pengetahuannya sama artinya dengan meningkatkan kesengsaraannya. Bahkan ingatan dan semangat ke depan pun menambah penderitaan. Sebagian besar penderitaan kita disebabkan oleh retrospeksi atau antisipasi. Sesungguhnya bahwa jauh lebih menderita karena pikiran tentang kematian daripada kematiannya itu sendiri. Akhirnya, dan ini yang lebih penting, hidup adalah penderitaan. Karena hidup adalah peperangan di mana-mana kita menyaksikan kekerasan, pertentangan, kompetisi, konflik, dan perjuangan antara hidup dan mati untuk memperebutkan materi, ruang, dan waktu. Semut bulldog Australia memberi kita contoh yang sangat baik tentang hal ini. Jika hewan ini membelah dua, maka perang akan berlangsung antara kepala dan ekor. Kepala menggigit ekor dan giginya, dan ekor dengan berani mempertahankan diri dengan cara menyengat kepala. Perang bisa berlangsung sampai setengah jam sampai mereka mati dan digusur oleh semut-semut lain.
Jadi kehendak untuk hidup dimanapun memangsa dirinya sendiri dan dalam bentuk-bentuk yang berbeda adalah makanannya sendiri. Hal yang sama tampak pada manusia, bahkan jauh lebih rakus lagi. Setelah sebuah ras manusia menaklukkan ras-ras yang lain, maka ia memandang alam sebagai daerah subur miliknya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Ras manusia pun mengungkapkan dirinya dalam bentuk yang lain. Pada ras manusia kita temukan tabiat Homo homini lupus, serigala bagi manusia yang lain. Gambaran menyeluruh tentang hidup sangatlah menyakitkan untuk direnungkan. Hidup memang sama dengan penderitaan. Pengetahuan tidak mengubah apapun, kecuali menambah beban derita. Mengejar kebahagiaan adalah usaha sia-sia. Kita tidak bahagia kalau menikah dan tidak berbahagia juga kalau tidak menikah. Sendirian tidak bahagia, begitu juga bermasyarakat. Kita seperti rombongan babi-babi yang keinginan berdasarkan untuk mendapatkan sedikit kehangatan. Memang tidak nyaman saling berhimpitan, tetapi sungguh sengsara jika berjauhan. Agar hidup bahagia, maka hiduplah seperti anak-anak. Anak-anak mengira bahwa kehendak dan usaha merupakan kenikmatan. Mereka belum menemukan keserakahan dan keinginan dan kurangnya pemenuhan kebutuhan. Mereka belum merasakan sakitnya kekalahan. Keceriaan dan kegembiraan anak-anak sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa jika kita mendaki bukit kehidupan, maka kematian tidak akan kelihatan karena terletak di dasar bukit yang paling dalam. Akan tetapi apa boleh buat, hidup memang penderitaan. Karena kita tidak bisa menjadikan diri kita sebagai anak-anak kembali. Kalau Plato mengatakan bahwa kemuliaan terdapat pada orang-orang tua karena mereka terbebas dari nafsu hewaninya. Maka perlu diingat bahwa kala nafsu ditindas, maka inti kehidupan berakhir sudah dan tidak ada yang tersisa kecuali kekosongan dan kebosanan. Dan itu sama saja dengan membuat hidup yang sesungguhnya tragedi menjadi komedi. Hidup adalah suatu kejahatan karena menstimulasi hidup tidak lain adalah rasa sakit dan bosan. Akhirnya kita berhadapan dengan kematian setelah pengalaman menjadikan orang tua bijaksana, otak dan tubuh mulai menyusut segala-galanya hidup. Tetapi hanya untuk sesaat dan kemudian sampailah pada azal yang mengerikan. Dan kalau kematian menunggu waktu hidup kita, kasusnya sama dengan kucing yang mempermainkan tikus sebelum disantap. Filsafat Timur tahu betul tentang agungnya kematian, mengajarkan kepada murid-muridnya tentang ketenangan sikap batin yang bermartabat. Takut pada kematian adalah permulaan filsafat dan sebab munculnya agama. Orang kebanyakan tidak bisa berdamai dengan kematian. Oleh sebab itu muncullah banyak sekali filsafat dan teologi. Adanya kepercayaan pada keabadian adalah ungkapan ketakutan hebat pada kematian. Seperti halnya teologi merupakan tempat berlindung dari kematian, demikian juga kegilaan merupakan tempat berlindung dari perasaan sakit atau penderitaan. Kegilaan adalah salah satu cara untuk menghindar dari ingatan tentang penderitaan. Kegilaan adalah tabungan yang retak dalam untaian kesadaran. Kita bisa menghidupkan pengalaman-pengalaman atau ketakutan-ketakutan tertentu dengan cara melupakannya. Betapa enggannya kita berpikir tentang hal-hal yang melukai harga diri kita, menghina kepentingan dan martabat kita, atau merusak keinginan-keinginan kita. Kita mendapatkan kesulitan dalam meletakkan hal-hal tersebut di muka intelektual kita, agar bisa kita selidiki secara serius dan hati-hati. Dalam perlawanan terhadap kehendak untuk melakukan apa yang tidak dikehendaki, terdapat tempat di mana kegilaan dapat menyerang jiwa. Jika perlawanan kehendak terhadap pencarian pengetahuan mencapai tingkat tertentu, sehingga pencarian itu tidak dilakukan sepenuhnya, maka unsur-unsur atau keadaan-keadaan tertentu dirasakan menjadi sangat menindas, karena kehendak tidak mampu lagi menanggung kekuatan dari mereka. Kemudian setiap celah yang terletak dari kehendak diisi oleh kesenangan-kesenangan semu. Dari situlah muncul kegilaan. Manusia kemudian mulai membayangkan hal yang tidak ada.
Kegilaan yang baru muncul itu adalah beban penderitaan yang tak tertanggungkan. Ia gila tidak lain merupakan obat untuk menyembuhkan unsur dasar yang sakit dan terusik, yaitu kehendak. Tempat perlindungan terakhir adalah bunuh diri di sini, dan ini agak mengherankan. Pikiran dan imajinasi menaklukkan naluri. Diogenes mengakhiri hidupnya dengan cara menolak untuk bernapas. Sungguh merupakan kemenangan atas kehendak untuk hidup. Akan tetapi kemenangan tersebut sungguh-sungguh individual, karena kehendak akan tetap ada dalam spesies. Dalam setiap satu kematian terdapat beribu-ribu kelahiran. Dengan demikian bunuh diri, yakni destruksi yang disengaja terhadap eksistensi diri sendiri yang individual, adalah tindakan yang sia-sia dan bodoh karena spesies tidak terpengaruh olehnya. Kesengsaraan dan perselisihan akan terus-menerus ada setelah matinya individu dan harus terus ada. Sejauh kehendak adalah faktor hidup dominan dalam manusia, tidak ada kemenangan atas penyakit kehidupan sampai kehendak ditundukkan oleh pengetahuan dan intelijensi. Tidak ada kemenangan atas penyakit kehidupan sampai kehendak ditundukkan oleh pengetahuan dan intelijensi. Kebijaksanaan hidup. Orang yang mengejar kekayaan seringkali diejek dengan berbagai sebutan, mata duitan, serakah, perampok. Adalah alamiah kalau manusia mengejar sesuatu yang gampang dipertukarkan dengan benda-benda atau barang-barang lain, karena akan bisa mempermudah hidupnya. Hanya barang-barang lain. Hanya saja kehidupan yang sepenuhnya dicurahkan untuk mengejar kekayaan pada prinsipnya adalah kehidupan yang tidak berguna, kecuali kita tahu bagaimana kekayaan itu diubah menjadi kenikmatan. Hal itu tidak gampang karena memerlukan seni, peradaban, dan kebijaksanaan. Mengejar kepuasan indrawi tidak akan memberikan kenikmatan untuk jangka panjang. Orang perlu paham tentang tujuan hidup di samping seni untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Laki-laki 1000 kali lebih bergairah untuk menjadi kaya dibandingkan untuk menjadi berbudaya, meskipun sangat pasti bahwa keberadaannya jauh lebih bisa memberikan kebahagiaan daripada apa yang dimilikinya. Seorang manusia yang tidak mempunyai kebutuhan mental dinamakan tidak berbudaya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan waktu yang luang. Ia bingung mencari sensasi-sensasi baru dari satu tempat ke tempat yang lain, dan akhirnya ia ditaklukkan oleh kebosanan yang selalu membayanginya. Jadi bukan kekayaan melainkan kebijaksanaan lah yang merupakan jalan. Manusia adalah makhluk yang berkehendak, yang sumbernya terletak pada sistem reproduktif, dan baru kemudian sebagai subjek dari pengetahuan murni. Perlu dikatakan bahwa pengetahuan kendati lahir dari kehendak bisa menguasai kehendak. Intelek kadang-kadang menolak untuk patuh pada kehendak. Misalnya ketika kita secara sia-sia memfokuskan pikiran pada sesuatu, atau ketika secara sia-sia kita mengingat-ingat sesuatu. Akan tetapi itu baru permulaan, karena jika ditinjau lebih jauh lagi ternyata intelek pun bisa menguasai kehendak. Sesuai dengan renungan terdahulu, seorang manusia menderita oleh apa yang sangat penting atau mendesak seperti bunuh diri, hukum mati, perang tanding, dan berjuang melawan kehidupan yang penuh mara bahaya dan pada umumnya. Oleh hal-hal yang terhadapnya seluruh sifat dasar hewaninya berontak. Oleh hal-hal yang terhadap seluruh sifat dasar hewaninya berontak, dalam keadaan seperti ini kita bisa melihat sampai sejauh mana rasio menguasai nafsu hewaninya. Kekuatan intelek atas kehendak bisa kita kembangkan lebih jauh. Keinginan bisa dikendalikan atau dirasakan oleh pengetahuan. Sejauh intelek menguasai lebih jauh keinginan-keinginan kita sendiri. Semakin kita mengenal nafsu-nafsu kita, semakin kurang kita dikuasai oleh nafsu-nafsu. Dan tidak ada yang bakal melindungi kita dari paksaan atau kekuatan luar selain kontrol dari diri kita sendiri. Si fit tibi omnia subjicere subjicete ratione. Kalau kamu hendak membuat apa saja tunduk kepadamu, maka tunduklah kamu pada rasiomu.
Yang paling mengagumkan dari semua yang sangat mengagumkan bukanlah penaklukan atas dunia, melainkan penaklukan atas diri sendiri. Filsafat pada akhirnya berfungsi sebagai alat untuk memurnikan kehendak. Akan tetapi filsafat harus dimengerti sebagai pengalaman dan pemikiran, bukan melulu sebagai pembacaan atau studi pasif. Banyak sekali sarjana yang serupa dengan fuga vakui, alat penyedot udara hampa. Jiwa mereka sangat miskin sehingga mengambil secara paksa pikiran-pikiran orang lain. Sangatlah banyak membaca suatu masalah sebelum kita sendiri memikirkannya. Ketika kita membaca, orang lain berpikir untuk kita semata-mata mengulang proses mental penulisnya. Demikianlah jika seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk membaca, lambat laun ia akan kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Pengalaman tentang dunia barangkali bisa dilihat sebagai suatu bentuk teks, dan terhadapnya refleksi dan pengetahuan membentuk komentar. Jika terdapat sejumlah besar refleksi dan pengetahuan intelektual dan sangat sedikit pengalaman, maka hasilnya adalah seperti buku yang setiap halamannya mempunyai 2 garis teks untuk 40 garis komentar. Saran pertama, hiduplah sebelum membaca buku-buku. Dan kedua, bacalah teks sebelum membaca komentarnya. Satu karya jenius jauh lebih baik daripada 1000 komentar. Dalam keterbatasan tersebut sangatlah berguna mengejar peradaban atau kebudayaan, karena kebahagiaan kita tergantung pada apa yang ada di dalam kepala kita, bukan pula pada yang kita miliki di dalam kantong kita. Kemasyhuran dan popularitas adalah bodoh. Kemasyhuran atau popularitas adalah bodoh. Kepala-kepala orang lain merupakan tempat celaka untuk menjadikan rumah kebahagiaan sejati kita. Kebahagiaan yang kita terima dari diri kita sendiri jauh lebih besar daripada yang kita dapatkan dari lingkungan kita. Benar apa yang dikatakan Aristoteles, bahagia berarti menjadi diri yang sederhana. Jalan keluar dari kejahatan kehendak adalah renungan atau kontemplasi yang cerdas tentang kehidupan. Intelek yang tidak mementingkan diri sendiri ibarat minyak wangi yang membasuh kegagalan dan kebodohan dari dunia kehendak. Intelek yang tidak mementingkan diri sendiri ibarat minyak wangi yang membasuh kegagalan dan kebodohan dari dunia kehendak. Begitu banyak manusia yang tidak pernah sanggup untuk tidak mengamati apapun kecuali sebagai objek-objek keinginan. Oleh sebab itu mereka sengsara. Begitu banyak manusia yang tidak pernah sanggup untuk tidak mengamati apapun kecuali sebagai objek-objek keinginan. Dan oleh sebab itu mereka merasa sengsara. Maka amatilah hal apapun sebagai objek-objek pemahaman. Jenius adalah bentuk tertinggi dari pengetahuan yang tidak banyak unsur kehendaknya. Bentuk paling rendah dari seluruh kehidupan berasal dari kehendak. Bentuk paling rendah dari seluruh kehidupan berasal dari kehendak dan tanpa pengetahuan. Manusia kebanyakan adalah sebagian besar kehendak dan sedikit pengetahuan. Sedangkan jenius adalah sebagian besar pengetahuan dan sedikit kehendak. Pada manusia jenius, aktivitas reproduktif berada pada jauh di luar aktivitas intelektual. Jenius adalah keunggulan yang tidak normal dari perasaan dan sikap lekas marah terhadap kekuatan reproduktif. Itulah sebabnya ada permusuhan sengit antara jenius dengan perempuan. Perempuan merupakan simbol dari reproduksi dan dari tunduknya intelek pada kehendak. Perempuan bisa saja mempunyai bakat, tapi tidak jenius, karena selalu tetap subjektif. Bersama perempuan segala sesuatu adalah personal dan dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. Sebaliknya, jenius adalah objektivitas yang paling lengkap. Jenius adalah daya atau kekuatan yang meninggalkan kepentingannya sendiri, menghapus keinginan dan tujuannya sendiri, menunda kepribadiannya untuk sementara waktu, sehingga menjadi subjek yang sungguh-sungguh mengetahui dan visinya tentang dunia sangat jelas. Oleh sebab itu, ekspresi dari seorang jenius adalah pada wajah jenius, unggulnya pengetahuan atas kehendak tampak sangat kentara.
Kalau intelek terbebaskan dari kehendak, maka ia bakal mampu melihat objek sebagaimana adanya. Pikiran menerobos nafsu seperti sinar matahari menembus kabut untuk kemudian menerangi pusat benda-benda melalui apa yang partikular dan individual. Pikiran mampu sampai pada persepsi yang jelas dan utuh pada sesuatu yang objektif, esensial, dan universal. Akan tetapi karena jenius berbeda dengan orang kebanyakan, maka ia merupakan orang yang tidak mampu menyesuaikan diri ke dalam dunia aktivitas yang penuh kehendak, yang praktis dan personal. Karena ia jenius melihat sedemikian jauh, maka tidak mampu melihat apa yang paling dekat dari dirinya. Ia adalah orang-orang yang tidak hati-hati dan aneh. Sementara visinya diarahkan pada bintang gemintang tanpa sadar kakinya menginjak lumbang. Jenius itu asosial. Ia berpikir tentang apa yang fundamental, yang abadi, yang universal. Orang kebanyakan berpikir tentang yang temporer, yang khusus, yang langsung jadi. Pikiran mereka dangkal dan tidak mempunyai dasar yang kuat. Biasanya manusia gemar bergaul secara intelektual miskin. Dan secara umum vulgar. Manusia jenius mempunyai kompensasi, kepuasan yang diperolehnya dari semua keindahan, hiburan yang tidak didapatkan dari seni, dan antusiasme dari seniman. Semua itu membuat ia lupa pada susahnya kehidupan. Itu semua adalah bayaran untuk jernihnya kesadaran dan untuk kesendiriannya yang hening di antara berbagai ras manusia yang bermacam-macam. Akan tetapi konsekuensinya, jenius terpaksa hidup dalam isolasi dan kadang-kadang dalam kegilaan. Perasaannya yang amat sensitif dipadukan dengan imajinasi dan intuisi, ditambah dengan kesendirian dan ketidakmampuannya beradaptasi, membuat jiwanya terputus dari kenyataan. Hubungan antara kegilaan dan jenius tampak dari biografi orang-orang besar seperti Rousseau, Byron, dan Alfieri. Lewat penyelidikan yang cermat di dalam rumah sakit jiwa, saya telah menemukan kasus-kasus pasien individual yang memiliki bakat-bakat besar dan kejeniusannya tampak melalui kegilaannya. Seni, pembebasan pengetahuan dari tugasnya untuk melayani kehendak dan keterlupaan pada diri sendiri serta keinginan-keinginan materialnya, serta diangkatnya fungsi jiwa untuk merenungkan hal-hal yang esensial dan universal adalah fungsi dari kesenian. Pembebasan pengetahuan dari tugasnya untuk melayani kehendak dan keterlupaan pada diri sendiri serta keinginan-keinginan materialnya serta diangkat fungsi jiwa untuk merenungkan hal yang esensial dan universal adalah fungsi dari kesenian. Wah. Apa fungsi kesenian? Yaitu pembebasan pengetahuan dari tugasnya untuk melayani kehendak dan keterlupaan pada diri sendiri serta keinginan-keinginan materialnya serta diangkat fungsi jiwa untuk merenungkan hal yang esensial dan universal. Sampainya kepada pemahaman perenungan yang bersifat esensial dan universal, itu adalah fungsi seni. Objek ilmu adalah hal universal yang berisi hal-hal yang partikular. Objek seni adalah hal partikular yang berisi sesuatu yang universal. Objek seni adalah hal yang universal yang berisi yang partikular. Sebuah karya seni dikatakan berhasil kalau ia menghadirkan ide platonis atau sesuatu yang universal. Potret seorang manusia haruslah dimaksudkan bukan untuk keunggulan fotografis, melainkan untuk mengungkap sejauh mungkin kausalitas esensial dan universal dari manusia. Oleh sebab itu seni lebih agung ketimbang ilmu, karena ilmu dijalankan dengan akumulasi dan penalaran yang keras dan hati-hati, sedangkan seni mencapai tujuannya lewat intuisi dan presentasi. Ilmu berdampingan dengan bakat, seni membutuhkan kejeniusan. Kesukaan kita pada esensi seperti pada puisi dan lukisan diperoleh dari kontemplasi tentang objek tanpa campur tangan kehendak pribadi. Seni meredakan sakitnya kehidupan karena menghadirkan kepada kita sesuatu yang abadi dan universal.
Di balik sesuatu yang sementara dan individual, maka benar apa yang dikatakan Spinoza. Sejauh jiwa melihat segala sesuatu dalam aspeknya yang abadi, maka ia berpartisipasi dalam keabadian. Sejauh jiwa melihat segala sesuatu dalam aspeknya yang abadi, maka ia berpartisipasi di dalam keabadian. Kekuatan seni untuk mengangkat kita pada keabadian terutama dimiliki oleh musik. Sama sekali tidak sama dengan seni-seni lain. Seni lain adalah tiruan dari ide. Sedangkan musik adalah tiruan dari kehendak itu sendiri. The coffee of the will itself. The coffee of the will itself. Musik mengungkapkan kehendaknya secara abadi, terus bergerak, menghentak-hentak, melayang-layang ke sana kemari, dan akhirnya kembali lagi secara baru. Itulah sebabnya efek musik lebih kuat ketimbang efek seni-seni lain, karena seni-seni lainnya hanya membicarakan bayang-bayang, sedangkan musik membicarakan benda-bendanya sendiri. Musik pun berbeda dengan seni-seni lain karena ia mempengaruhi perasaan kita secara langsung tanpa medium ide-ide. Agama pada mulanya dikecam oleh Schopenhauer. Agama digambarkan sebagai metafisika dari manusia-manusia yang bergerombol, the metaphysic of the mass. Tapi ia kemudian melihat makna yang terkandung di dalam praktek-praktek dan dogma-dogma agama. Selidikilah esensi agama, maka akan terkuak makna filsafatnya. Kristianitas misalnya adalah sebuah filsafat yang mendalam tentang pesimisme, doktrin tentang dosa asal, penegasan dan pengakuan atas kekuatan kehendak, dan pembebasan penolakan atas kehendak. Merupakan kebenaran sejati yang menjadi esensi Kristianitas. Kekuatan melalui kebajikan, dan darinya Kristianitas dapat mengatasi Judaisme yang pertama. Dan kemudian ateisme Yunani dan Romawi semata-mata terletak pada pesimismenya dan pada pengakuan bahwa kita berada dalam keadaan celaka dan berdosa, sedangkan baik Judaisme maupun ateisme terlampau optimistik. Akan tetapi Buddhisme mendalam ketimbang Kristianitas karena ia menghancurkan kehendak dan masih diakui oleh seluruh agama dan memuja nirwana sebagai tujuan dari seluruh perkembangan pribadi. Orang-orang Hindu lebih mendalam daripada para pemikir Eropa karena interpretasi mereka tentang dunia adalah interpretasi yang internal dan intuitif dan bukannya eksternal ataupun intelektual. Intelek membagi-bagi atau menilai-nilai segala sesuatu. Intuisi menyatukan segala sesuatu. Orang-orang Hindu melihat aku sebagai khayalan individu semata-mata merupakan sesuatu yang fundamental, fenomenal, dan hanya merupakan bagian dari kenyataan sejati, yakni yang tidak terbagi. Schopenhauer merawalkan pengaruh filsafat timur, khususnya India, pada kebudayaan Eropa. Pengaruh literatur Sangsekerta akan merebak tidak kurang kuatnya dibandingkan dengan pengaruh kesusastraan Yunani pada abad ke-15. Kebijaksanaan sejati adalah nirwana, mengurangi sedikit-sedikit kemungkinan keinginan dan kehendak kita. Kehendak dunia lebih kuat daripada kehendak kita. Oleh sebab itu, kurangilah kehendak kita. Semakin berkurang kehendak menggoda kita, semakin berkurang penderitaan menimpa kita. Kebijaksanaan dari kematian dan tragedi perempuan. Melalui nirwana, individu meraih kedamaian tanpa kehendak dan menemukan pembebasan. Akan tetapi setelah individu merasa damai dan bebas, kemudian apa? Hidup membawa individu pada kematian, tetapi hidup pun akan menghidupi anak cucu individu itu atau anak cucu individu yang lain. Maka dapatkah manusia diselamatkan? Adakah nirwana untuk semua umat manusia atau untuk sebuah ras di samping untuk individu? Jelas bahwa satu-satunya penaklukan akhir dan radikal atas kehendak adalah menghentikan sumber kehidupan, yaitu kehendak untuk reproduksi. Kepuasan yang timbul akibat dorongan reproduktif harus dikutuk, karena kepuasan seperti itu merupakan penegasan yang paling kuat atas nafsu untuk hidup, beranak pinak, dan demikian bisa disebutkan kejahatan.
Jika kita berpikir tentang musuhnya kehidupan, maka kita melihat bahwa semuanya itu bersumber dari keinginan dan kesengsaraan yang memaksakan seluruh kekuatannya untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas dan untuk menangkis penderitaannya yang bermacam-macam, tapi tanpa berani mengharapkan sesuatu yang lain selain menjaga keberadaannya yang tersiksa selama waktu yang singkat. Di antara dan di tengah-tengah kerusuhan atau huru-hara itu, kita melihat tatapan mata dua kekasih, tapi mengapa begitu penuh rahasia dan penuh ketakutan? Karena kedua kekasih itu adalah pengkhianat yang bermaksud untuk mengabadikan seluruh keinginan dan kebosanannya yang hampir akan berakhir. Disinilah letak alasan yang kuat untuk merasa malu berhubungan dengan proses keturunan. Dan terutama melalui kejahatan itu adalah perempuan, karena setiap pengetahuan telah sampai pada tiadanya kehendak. Pesona dan bodoh dari perempuan menggoda lagi laki-laki untuk anak pinak. Anak-anak muda tidak cukup cerdas untuk melihat betapa singkatnya pesona perempuan itu tersebut, dan ketika akal sehat mulai berfungsi lagi, ia sudah mulai terperosok. Pemujaan terhadap perempuan merupakan produk dari Kristianitas dan sentimentalitas Jerman. Sebaliknya, pemujaan itu merupakan sebab dari gerakan romantik yang memuja perasaan, naluri, dan kehendak di atas intelek. Orang-orang Asia tahu lebih baik tentang inferioritas perempuan. Mereka tidak menutup-nutupi kenyataan itu. Kalau undang-undang memberi mereka hak yang sama dengan laki-laki, maka mereka pun seharusnya mempunyai intelek-intelek yang maskulin. Orang-orang Asia pun menunjukkan keunggulan dalam masalah perkawinan daripada orang-orang Eropa. Mereka menerima poligami sebagai sesuatu yang normal dan wajar. Orang-orang Eropa meski mempraktekannya menutup-nutupi kenyataan itu dengan berbagai alasan dan ungkapan yang tidak masuk akal. Sungguh absurd memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki, khususnya dalam bidang kekayaan. Semua perempuan dengan sedikit pengecualian cenderung untuk menghambur-hamburkan uang karena mereka hanya hidup untuk hari ini. Olahraga mereka adalah berbelanja. Mereka mengira bahwa bekerja adalah tugas laki-laki, sedangkan tugas mereka hanya membelanjakan hasil keringat suaminya. Korupsi besar-besaran yang memuncak dalam bentuk revolusi Prancis disebabkan oleh kemewahan dan keroyalan kaum perempuan pada masa Louis XII. Oleh sebab itu, semakin kita berhubungan dengan perempuan, semakin baiklah hidup kita. Hidup terasa lebih aman, lebih menyenangkan, dan lebih halus tanpa perempuan. Oleh sebab itu, semakin kurang kita berhubungan dengan perempuan, semakin baiklah hidup kita. Hidup lebih aman, lebih menyenangkan, lebih halus tanpa perempuan. Biarkan para lelaki memahami jerat yang dipasang pada kecantikan perempuan, maka komedi absurd reproduksi akan berakhir. Perkembangan intelijensi akan memperlemah kehendak untuk mereproduksi, dan dengan demikian suatu ras akan punah. Dan dengan begitu penderitaan hidup akan berakhir. Tanggapan terhadap pemikiran Schopenhauer akan berkisar pada dua hal, yaitu diagnosa medis terhadap zaman dan manusianya sendiri. Di zaman di mana Schopenhauer hidup adalah sama dengan zaman setelah Alexander Agung Yunani dan setelah Caesar Romawi meninggal. Pada zaman itu Eropa seperti dulu Yunani dan Romawi dibanjiri oleh keyakinan dan sikap Oriental Timur. Ciri utama keyakinan dari sikap Timur adalah tekanannya pada kehendak sebagai suatu kekuatan eksternal, yang kekuatannya lebih besar dari alam ketimbang dari dalam manusia. Keyakinan dan sikap pada akhirnya membawa kita pada doktrin tentang ketidakberdayaan dan keputusasaan manusia. Seperti runtuhnya Yunani menyebabkan pucat pasinya Stoisme dan gelora semangat Epikureanisme pada Hellas. Demikian juga kekacauan akibat peperangan Napoleon membuatlah jiwa Eropa yang ekspresinya kelelahan disuarakan oleh Schopenhauer. Eropa menderita sakit sangat parah pada tahun 1815. Diagnosa terhadap manusianya bisa dimulai dari pengakuan Schopenhauer bahwa kebahagiaan manusia tergantung pada keberadaannya dan bukan pada lingkungan luarnya. Pesimisme adalah tuduhan yang dilancarkan oleh orang yang pesimis. Dari keadaan jasmani yang sakit dan jiwa yang neurotik,
dan kehidupan waktu senggang yang kosong dan suasana hati yang muram, muncullah fisiologi filsafat Schopenhauer. Orang harus mempunyai waktu senggang untuk menjadi seorang yang pesimis. Kehidupan yang aktif hampir selalu mengorbankan semangat pada jiwa dan tubuh yang sehat. Schopenhauer mengagungkan ketenangan dan berasal dari tujuan-tujuan yang paling sederhana. Akan tetapi ia hampir tidak berbicara sepatah kata pun tentang hal itu dari pengalaman pribadinya. Di Versilius in Osioquis, ia mempunyai cukup banyak uang dan waktu senggang yang panjang, dan ia mendapatkan waktu senggang yang tidak pernah habis-habisnya untuk lebih menyiksa diri ketimbang untuk terus bekerja. Barangkali kecenderungan para filsuf untuk menjadi melankolis disebabkan ketidakalamiahan pekerjaan mereka yang rutin dan membosankan. Nirwana adalah cita-cita dari seorang manusia yang tanpa gairah, yang memulai hidupnya dengan menginginkan terlampau banyak hal, dengan mengejar segalanya pada satu nafsu, kemudian setelah nafsunya hilang menghabiskan sisa hidupnya dalam kebosanan tanpa gairah dan lekas marah. Kalau intelektual muncul sebagai pelayan kehendak, maka sangat mungkin bahwa hasil dari intelek tersebut adalah tirai dan apologi dari kehendak sakit dan lamban. Dan tidak dilakukan lagi bahwa pengalaman awalnya dengan perempuan laki-laki mengembangkan sakwasangka, sensitivitas yang abnormal. Oke. Tentu saja ada unsur egoisme dan pesimisme. Dunia tidak cukup baik buat kita, dan lalu kita menutup mata, hidung, dan telinga kita dengan berfilsafat. Akan tetapi hal itu bertentangan dengan kenyataan yang sesungguhnya, seperti yang diungkapkan Spinoza. Segala puja-puji, caci maki moral tidak relevan diterapkan pada kosmos sebagai suatu keseluruhan. Barangkali kebencian kita yang teramat sangat pada semua yang ada merupakan tirai rahasia kebencian kita pada diri kita sendiri. Kita telah merusak mengepaskan hidup itu kita sendiri. Tapi kemudian menyalahkan lingkungan atau dunia yang tidak punya lidah untuk mempertahankan diri. Oleh sebab itu dunia menjadi surga atau menjadi neraka sesuai dengan kehendak kita. Schopenhauer maupun zamannya terletak pada sikap-sikap dan pengharapan-harapannya. Salah satu sebab dari pesimisme baik pada Schopenhauer maupun pada zaman terletak pada sikap-sikap dan pengharapan-pengharapannya. Dunia adalah komedi bagi orang yang berpikir, tetapi tragedi bagi orang yang hanya menggunakan perasaan. Tidak ada gerakan yang begitu melankolis seperti romantisme emosional. Ketika mereka menemukan bahwa cita-cita mereka tentang kebahagiaan ternyata terwujud dalam ketidakbahagiaan yang nyata, maka mereka sama sekali tidak menyalahkan cita-cita itu. Sebaliknya mereka mengira bahwa keberadaan dunia tidak layak lagi berhadapan dengan cita-cita mereka yang sangat indah. Oke. Apakah betul bahwa terpenuhinya suatu keinginan berarti menuntut untuk dipenuhinya banyak keinginan yang lain? Bisa jadi hal itu betul. Orang sehat tidak menuntut kebahagiaan yang sama banyaknya dengan kesempatan untuk menggunakan kemampuan-kemampuannya. Dan kalau itu harus membayar hukuman untuk kebebasan dan kekuatannya, ia akan membayarnya. Kita perlu perlawanan untuk membesarkan, mendewasakan diri kita. Kita perlu kendala dan hambatan akan memperbesar kekuatan dan merangsang pertumbuhan kita. Kehidupan tanpa tragedi akan membuat manusia menjadi tidak layak. Apa betul bahwa ia yang meningkatkan pengetahuan berarti meningkatkan kesengsaraannya, dan bahwa pengetahuan membuat kita menjadi sangat menderita? Apakah kesenangan merupakan hal yang negatif? Hanya jiwa yang terluka yang menarik diri dari perhubungan dengan dunia yang menghujat kehidupan. Adalah betul bahwa kematian sangat mengerikan. Tapi memikirkan tentang kematian itulah yang lebih menyakitkan. Bagaimana mungkin seorang laki-laki bisa menolak feminisme yang telah hidup dan berkembang hampir sepanjang hidup umat manusia? Ada kesulitan lain meskipun kurang vital tapi cukup teknis adalah filsafat Schopenhauer yang luar biasa dan menarik itu. Bagaimana mungkin bunuh diri dapat terjadi dalam suatu dunia di mana kekuatan satu-satunya adalah kehendak untuk hidup? Kan sudah dijelaskan sendiri bahwa bunuh diri itu sesuatu yang sia-sia.
kita meninggal, tapi persoalan hidup di luar spesies yang lain tidak selesai, maka bunuh diri adalah sesuatu yang sia-sia. Haruslah diakui keberanian dan kejujuran disuarakan oleh Schopenhauer. Oke. Filsafat Schopenhauer bisa mengurangi keangkuhan kesucian manusia sebab akibat dari kesalahpahaman tentang dirinya. Ini interpretasi Will Durant ya. Akhirnya meskipun agak berlebihan, Schopenhauer berhasil mengajarkan kepada kita tentang keniscayaan, jenius, dan nilai seni. Ia melihat kebaikan yang tertinggi adalah keindahan dan bahwa kenikmatan yang paling mendalam terhadap pada penciptaan karya seni dan kesenangan yang pada indah. Nah, menarik sekali pemikiran mengenai Schopenhauer ini. Akan kita bahas suatu hari nanti. Ya. Jadi dengan adanya perenungan mengenai penderitaan, hidup ini menderita, maka akan melahirlah suatu kontemplasi, dan kontemplasi itu akan mengajak kita kepada sesuatu yang bersifat apa adanya. Nah, di sini dengan kontemplasilah kehendak itu akan menjadi sesuatu yang diterima sebagai apa adanya ya. Terima kasih.